karena kebijakannya sifatnya adalah kebijakan afirmasi, desa ini didukung sekali, mengakibatkan kualitas yang ada di dalam SDM desa kita harus agak soroti gitu ya. Makanya kami sekarang menjalankan reformasi kalurahan, reformasi desa. Jadi ditekankan dengan dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek sumber daya manusianya, Pak Ibu. Itu oleh Biro Tapem, jadi dibuatkan sakit untuk desa. Nah, kemudian yang kedua ada pemberdayaan masyarakatnya. Ya itu tema kita hari ini ya, berarti ya. Yang pemberdayaan masyarakatnya juga direformasi. Harapannya apa? Jadi dikasih tema Bapak Ibu. Jadi pakai dana desa itu kan juga sudah diberi tema, tapi kadang kan agak dilanggar ya. Jadi kami beri tema lagi yang sama, agak mirip lah. Paling enggak kemiskinan stunting itu masuk ya, kemiskinan stunting, terus peningkatan PADS, peningkatan dari soal ekonomi warga, kemudian soal BUMDes, BUMKAL kalau di kami manggilnya ya, BUM Kalurahan gitu ya. Jadi dari tipe aktivitas itu kita sebagai orang pengadaan bisa langsung berjaga-jaga. Makanya kita lihat tadi Renja ya, kita lihat Renja dan Rensa. Kalau saya jaga-jaga, berarti jenisnya kegiatan kita cuma itu aja. Ya kan Bapak Ibu. Nah, kalaupun belanja modal kita, kalau menurut saya kemungkinannya hanya di tools ya. Peralatan dukung, dan peralatan dukung ini tidak begitu banyak memerlukan yang high spec menurut saya, karena sekarang banyak yang dibawa ke HP, misal sistem aplikasi ya dibuka dengan HP gitu. Semua orang punya HP nih, kita kan nggak terus harus belanja HP ya dari sini ya. Sehingga jenis kontrak ini saya kira bisa sekalipun ada beberapa model nanti kita lihat, tapi kita bisa milih lah. Nah, jasa konsultasi mungkin akan ada kajian, butuh nyewa tenaga ahli mungkin ya, atau bisa bikin pekerjaan. Jasa konsultasi akan sering karena desanya jadi sorotan, tapi tetap didukung. Seingat saya terakhir Pak Jokowi masih mendukung desa banget ya. Dan kayaknya penerusnya juga masih satu aliran, masih satu bahkan yang semulanya di luar sekarang mulai merapat ya. Yang kalau nomor 3 kalah kemarin itu mulai merapat partainya ya. Jadi ya gimana lagi, terlalu besar soalnya ininya ya. Partai gedenya terlalu besar, gabungan dari partai-partai itu ya. Jadi tampaknya harus ikut. Nah, mengakibatkan nanti mungkin desa juga akan diminta mendukung makan siang gratis. Betul ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat nih jenis pengadaannya apa kurang lebih gitu ya. Kalau kapasitas keuangannya tak terbatas, berarti kita pasti hanya itu aja belanja kita. Agak enak nih PPK di kerjaannya ya. Kayak saya PPK bidang dulu, kerjaan saya ya cuman bayar tim istilahnya, tadi untuk tim kemiskinan tadi itu 6 orang honor, kemudian paling ATK dan lain-lain. Dulu pernah waktu Bapeda masih boleh buat kajian, masih boleh nyewa TA untuk buat kajian, tapi dengan fungsionalisasi seperti yang tadi pas Bapak tadi sampaikan pas ngopi, Bapeda itu dianggap sudah lebih mampu dari dinas lain, bikin kajian sendiri aja lah, nggak usah nyewa orang gitu ya. Karena juga Litbang juga ada di sana gitu ya. Nah, jadi itu dipangkas. Hanya saat kita bikin RPJMD kita bisa sewa TA. Nah, jadi saya kan santai nih di bidang, cuman perlu bayari honor dan lain-lain. Tapi dulu pernah bikin 1 kali kajian. Nah, kalau yang kayak gini-gini biasanya adalah kerjaan bidang sekretariat ini, lumsum ini ya, yang pengadaan pasti ini ya. Merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam waktu tertentu. Ini bisa di semua jenis kontrak ini, baik barang, kemudian terus konstruksi, jasa lain, jasa untuk yang sifatnya jasa-jasa yang JK, konsultasi maksudnya, entah dia itu konsultasi konstruksi ataupun yang bukan.
Contohnya pengadaan kendaraan operasional roda 4. Di sini apa yang harus diwaspadai oleh PPK? Wah, ini saya pas setelah tahu kalau pas yang kena pasti di PPK beliau, jadi saya selalu lihat masnya di dalam PPK ya, karena saya merasa senasib gitu ya. Harus diperhatikan, beli ini dibutuhkan apa enggak? Walau ini bukan pekerjaan kita sebagai orang barang ya. Kembali ke Renja tadi. Nah, saat kembali ke Renja tadi, ini juga nanti biasanya diminta syaratnya. Jadi kita tinggal lihat dulu sebelum kita go, Mas. Selain ini kita juga diharuskan, selain RKA, kita juga diharuskan di sini tuh punya RKBMD, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Nah, RKBMD ini akan berhubungan seharusnya ya. Tapi saya kasih kebalikannya aja begini. Nah, harusnya berhubungan dengan laporan keuangan. Bagian apa, Bapak Ibu sekalian? Di bagian penyusutan aset. Nah, ini ya Pak Ibu. Seringnya ini tidak diperhatikan, kurang diperhatikan. Kalau tanya sama orang laporan keuangan mesti pernah dibaca orang aset enggak gitu ya. Cuman saat bikin penyusutannya dibaca oleh orang aset. Nah, saat orang aset mendistribusikan pada orang perencana dinas, rencana OPD, kadang nggak terlalu diperhatikan. Harusnya kalau ada barang begitu dia masuk umur ekonominya habis, anggap tadi mobil contoh saya, mobil kan rata-rata dianggapnya 10 tahun susut. Anggap beli Innova 300 sekian juta, dapat nggak Pak 300 sekian juta Innova di sana? 400 ya, yang buat eselon 3 ya, eselon 2, eselon dapat 3? Innova eselon 2 ya, eselon 3 biasanya Avanza Veloz apa gitu ya, mesti dapat ya. Nah, anggap 400 juta gitu. Ada biasanya sih rata-rata kalau mobil umurnya 10 tahun. Berarti kan kalau dalam 10 tahun dia nilai ekonominya habis, harusnya kan bisa di RKBMD kan. Walau rupiahnya belum ada, nggak apa-apa, di RKBMD kan dulu. Nah, walau belum bisa dibelanjakan, karena nanti dia akan ada kunci di RKA. Kalau RKA-nya masuk, berangkat dari Renja ya. Nah, kalau pas Renja juga harus mulai bikin rincian belanja ya. Kalau dulu orang kita bilangnya pra RKA. Sebenarnya itu bukan sebuah istilah. Kalau di SIPD keluarnya rincian belanja namanya. Ini karena ada makhluk namanya SIPD ini, kita harus menuruti dia dulu ya. Karena Renja kan belum mulai ada rupiah pasti ya, baru rupiah indikatif pagu. Nah, sehingga di sini disusun dengan bentuk rincian belanja. Perjalanan dari rincian belanja menuju DPA ini makhluknya sebenarnya sama, ya kan? Tapi semakin lama semakin diperdalam dan dipertajam. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang juga harus dipegang oleh orang pengadaan. Jadi baik kapan-kapan diadakan rapat bareng dengan orang program, orang barang dan orang akuntansi, gitu. Karena ini kita biar lebih aman lah gitu ya. Karena tahun 21 itu saya ingat saya ada surat dari KPK untuk bagian pembinaan. Jadi harus ada kesinambungan dari perencanaan sampai belanja, sampai pertanggungjawabannya, sampai laporan keuangannya gitu. Ini kan bahaya untuk kita ya kalau nggak oke intinya gitu ya. Nah, tanpa bermaksud menakut-nakuti, tapi memang harus agak takut. Harus agak apa ya, bukan takut sih, harus agak, ini saya simpen, sayang ini kalau nggak disimpan. Nah, ini saya simpen di ya di mana lah, apa save aja, recent. Oke, saya simpen dulu dokumen. Oke, poin perencanaan barang. Nah, saat perencanaan barang yang dibahas dalam konteks pengadaan kan sudah, kalau udah jelas semua mau beli apa ya Mas. Nah, kita bisa membatasi diri kita di situ, lingkup pekerjaan kita.
Caranya gimana? Aku minta DPA-nya. Gitu. Kan kuncinya di sini nih. Nah, kalau kita nggak mau terlalu terlibat dalam pekerjaan perencanaan awal, kita bisa batasi diri kunci dari sini. Tapi nanti Anda akan menemukan keganjilan dalam pikiran Anda. Kalau nggak bantuin teman-teman yang di perencanaan, kita akan menemukan kejanggalan. Loh, nah saat kita loh itu pekerjaan kita biasanya jadi nggak oke. Kita nggak yakin gitu ya. Kalau kita nggak bantu dari pertama gitu. Misal timnya tahun lalu dibayar orang 5, kemudian terus perencanaan bikin cuma orang 4. Kita tanya, yakinnya cuma orang 4? Kita kan begitu. Yang orang 1 di layoff atau gimana? Terus secara mungkin ada apa SK gubut, apa buknya, SK buknya yang harus bilang dia orang 5, itu cuma orang 4, gimana? Nah kita kan harus mikir itu. Biar PPK nggak dipersalahkan, PPK yang bikin KAK. Loh di KAK PPK cuma orang 5, apa 4 kok gitu. Celaka kita kan. Kita nggak punya landasan. Nah itu makanya salah satu dulu pas keuntungannya paling enggak PPK itu level kasubit. Tapi saya pas sebagai kasubit juga harusnya itu kepala atau kabit gitu. Jadi kita lempar-lemparan ya, karena sedekat mungkin dengan kepala menurut saya harusnya. Karena dia harus punya otoritas. Dia tahu kenapa kok bikinnya 4 orang, kenapa bikinnya 5 orang, kenapa saat kita bikinnya saat pas ada KAK kajian, misalnya kita bikin kajian misalnya, kita punya kajian, kenapa KAK kajian ini kita dengan spek di bawah 100 juta jauh gak 90 atau 60, kan yang tahu orang yang juga bikin ini rincian belanja RKA ini orangnya lain. Kalau di bidang saya lain dengan PUMK lain dengan yang ngurus pengadaan, beda orang semua ini. Beda orang itu bagus untuk pengendalian intern, tapi kalau nggak pernah kumpul bareng informasinya berbeda-beda. Ini yang berbahaya ya. Itu aja yang di bidang, belum yang di badan atau di dinas gitu. Nah ini saya sering lebih banyak sharing ya. Nah kemudian kalau harga satuan itu tentunya harga satuan tetap untuk setiap satuan unsur pekerjaan dengan spek tertentu atas penyelesaian seluruh waktu pekerjaan yang telah ditetapkan. Jadi ini cenderung tetap secara waktu, bukan secara jumlah. Jadi harus disiapkan ini oleh orangnya. Misal pengadaan makanan pasien di rumah sakit, kita kan nggak yakin jumlah pasien berapa dari awal. Syukur-syukur nggak ada pasien ya. Syukur-syukur semua orang sehat, nggak ada rawat inap, syukur-syukur begitu. Tapi kan ini kayaknya ini dinas desa nggak terlalu banyak mengalami harga satuan ya. Mungkin harga satuannya kalau snack konsumsi kan kita bisa atur dari awal, dari RKA, dari pra RKA tadi gitu ya, Bapak Ibu. Nah lumsum juga dengan harga satuan juga ada. Mana ya, kok gede banget jadinya, kepisah kok, belum tak screenshot, belum tak gabung. Lamsam dengan harga satuan ya gabungan, kontrak gabungan antara kontrak lamsam dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Contoh bangun jembatan, kayaknya nggak mungkin bangun jembatan ya, ada kayaknya ya. Bagian fondasi jembatan menggunakan harga satuan dan bagian lantai jembatan menggunakan lamsam. Saat ini juga dimungkinkan. Jadi kalau suatu hari Mas pindah ke PU bisa gitu Mas. Gitu ya, suatu hari pindah ke PU. Siapa tahu kontrak payung. Nah, ini sering kita alami, merupakan kontrak harga satuan yang dalam waktu tertentu untuk barang jasa yang belum dapat ditentukan volume atau waktu pengirimannya saat kontrak ditandatangani. Contoh langsung tembak ATK 1 tahun anggaran. Kan nanti ini akan bergantung pada angkas ya. Jadi angkas ini juga yang diatur oleh orang keuangan. Maksudnya orang keuangan itu dari mulai atas Bu Sekdin atau Pak Sekdin sampai bawah yang ada di bidang PUMK. PUMK terkadang tidak sama dengan yang bikin RKA bidang. Kadang-kadang loh, kalau saya pisah Bu, biar nggak pusing, dia udah ngurusin keuangan harian. Terus yang dikit-dikit RKA itu orangnya lain, biar nggak pusing, karena harusnya tuh
perencanaan itu orangnya nggak boleh sama dengan laksana dan pelaporannya, harusnya gitu. Kalau ada pas di teori manajemen kan begitu. Nah sehingga ini disusun seperti itu. Kuncinya sekali lagi kembali ke rincian belanja ya. Jadi kembali ke perencanaan kita sebagai dinas. Itu dia susahnya. Perencanaan kita sebagai dinas itu akan menentukan kita tuh menge-prepare diri kita untuk pengadaan model apa. Intinya itu. Nah, kontrak payung, kontrak harga satuan dalam waktu tertentu untuk barang jasa yang belum dapat ditentukan volume dan atau sudah ya. Ada biaya plus imbalan sekarang Bapak Ibu, hanya untuk pekerjaan yang sifatnya konstruksi dan barang biasanya. Jenis kontrak dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. Jadi yang jadi kunci kalau suatu hari terada yang tes pengadaan lagi, katanya di kata ini, makanya sama dia dikasih stabilo kuning, penanganan keadaan darurat. Nah saat penanganan keadaan darurat ini dalam bayangannya jadi nanti akan ada biaya aktual. Nah jadi nanti akan ada nilai tambah dibandingkan dengan biaya aktual tersebut. Nah nilai tambahnya dipersenkan. Nah ini di Bapak orang dulu orang damkar dan lain-lain ya. Jadi saya kira banyak hal yang memungkinkan. Tapi biasanya sih kalau orang-orang pengadaan akan lebih menghindari hal-hal yang tidak standar seperti ini ya. Gak usah dipilih gitu. Iya Pak, betul argumentasinya. Apalagi mungkin si inspektorat tidak punya pemahaman yang sama dengan kita. Gitu terkadang Bapak Ibu ini yang agak pengalaman dia sendiri dan dia menstandarkan knowledge-nya ya gitu ya, jadi gitu. Demikian juga ini putar kunci itu kalau dalam teori aset mungkin mirip dengan bangun serah guna, merupakan kontrak pembangunan suatu proyek dalam hal si penyedia setuju untuk membangun dulu kontrak lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. Nah baru selesai baru dilaksanakan putar kunci. Contoh pengadaan pembangunan gedung pabrik es untuk pembekuan ikan, berarti juga harus ada tools untuk pembekuan ikannya. Kuncinya kembali Pak, saya kembalikan ke atas di rincian belanja, keluar nggak ada toolsnya. Dalam rincian belanja apakah hanya membangun gedung atau ada peralatan? Karena sambung lagi kembali ke akuntansi, karena saya lama di akuntansi. Saya kasih contoh yang paling gampang aja, bangun gedung dikasih listrik ya Pak, masih ya kasih listrik ya, dan jaringan internet, betul ya. Nah saat rincian belanjanya itu dianggarkan adalah pembangunan gedung, maka nggak ada urusannya sama jaringan listrik, karena jenis asetnya adalah aset tetap gedung. Jaringan listriknya masuk di aset tetap jaringan lain ya. Nah saat nilai kontraknya 1 ada speknya, tidak masalah selama Anda atur di situ. Yang jadi masalah bagi si akuntannya, karena dia harus pisahkan ini, ya kan? Nah, secara kita orang pengadaan, orang belanja nggak masalah, tetap aja dia SPJ-kan. Tapi kalau di entry di SIPD masuk ya sampai belanja, lancar, belanja lancar. Kalau belanjanya gedung itu sudah di mapping jadi aset tetap gedung, maka dia akan bludung masuk ke gedung semua nilainya. 2 miliar misal, 2 miliar cukup gak bangun gedung Pak? Kurang ya, 20 miliar lah. 20 miliar masuk langsung dibukukan. Nah dari awal di RKA keluar belanja modal gedung, di RKA keluar ya pembangunan gedung gitu. Keluar langsung di entry di sana. Sebelumnya juga untuk pas renja dimasukkan ya toh, renja dimasukkan, nanti kemudian untuk pas pelaksana mengentry. Selama proses ini kita siapkan semua Mas, kita siapkan SPK-nya dan lain, udah siapkan semua. Nanti masuk saat udah pas go ahead, pelaksanaan berjalan. Selesai pelaksanaan berjalan, belanja dibukukan di SIPD, masuk ke aset.
langsung karena udah di mapping. Tinggal diklik jurnalnya, jurnal yang masuk kan jadi gedung doang. Padahal di dalamnya ada jaringan listriknya. Nah ini urusannya akuntansi dan aset. Misahkan dari nilai kontrak utama listriknya berapa, dipisahkan. Nah akibatnya nanti akan jadi sorotan BPK karena BPK di laporan keuangan pertama dia akan mengecek analisis antar laporan keuangan. Nah kita kan mungkin kalau suatu hari ada lagi soal keuangan, tapi ini saya sambungkan hanya yang bab aset ya. Nanti dia akan pertama membandingkan ini Pak. Pertama laporan kasih anggaran kan ada tambahannya. Belanja modal gedung berapa setahun ya, tahuan ya. Terus dia akan lihat dari neraca barang ya. Neraca barang gedungnya kok bertambahnya hanya sekian. Enggak fix 20 miliar. Gedungnya tambah hanya 18. Kenapa? Nah, dalam cek analisis pertama dia akan bilang jurnal penyesuaian ke jaringan listrik, jurnal penyesuaian ke jaringan internet gitu. Tapi itu akan menjadi selisih yang dari awal akan muncul. Jadi gini, kalau kita sebagai orang keuangan akan memilih itu smooth ya. Sama semua kita akan memilih itu smooth. Jadi di analisis pertama dan nggak ada selisih aneh-aneh gitu. Mungkin tinggal selisih ada jadi ada sisa kas doang, sedikit sisa di rekening. Hanya itu yang kita pilih. Tapi saat dibandingkan antara pertambahan di neraca dengan realisasi anggaran kok nggak sama jenisnya, itu kan agak, kalau orang Jawa tuh apa Pak namanya, bikin geli gitu. Pertama kalau itu sebagai orang keuangan tuh, wah ini kalau dari perencanaannya udah dipisah aman kita gitu. Kita kan mikir begitu. Sebagai orang yang di ujung. Tapi sebagai orang yang di depan mikir kan paketnya satu paket nih dengan si WK apa APT apa karya apa PT apa karya, itu kan jadi satu sekali aja satu dalam satu kontrak gitu kan. Ada dua sisi yang berbeda karena saya pernah di keuangan, pernah di sisi barang dan pernah di sisi perencanaan ya. Jadi itu dua sisi yang berbeda. Nah kami di perencanaan